Oke, baik, kita mulai presentasinya. Selamat sore Pak Sparta. Dalam hal ini kami kelompok 4 yang terdiri dari Imam Ghazali, Kenia Opariana, Suryanto Nur Hidayat Bagus Mataram, dan Setio Haryuni Indah Putri akan membahas terkait dengan teknologi dan operasional RIS sesuai dengan buku wajib yang disampaikan di Google Classroom. Selanjutnya dalam slide selanjutnya. Jadi sebelum kita eh, membahas secara dalam terkait dengan operasional risk, ya, ada baiknya kita eh, memberitahukan terlebih dulu apa itu resiko operasional dari pendahuluan yang akan kami jabarkan dari 3 poin ini, yaitu terkait dengan bagaimana peran teknologi dalam layanan keuangan. Jadi teknologi saat ini berperan utama dalam penyelenggaraan layanan keuangan, ya, dengan mendorong efisiensi, kecepatan, dan kemudahan transaksi nasabah. Dalam hal ini seperti adanya implementasi digital banking, mobile banking, dan artificial intelligence itu juga meningkatkan efisiensi operasional dari seluruh perusahaan. Dalam hal ini kami fokuskan ke lembaga keuangan. Eh, otomat- Otomatisasi ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi lembaga keuangan. Hal ini juga, namun dalam hal ini juga memperluas exposure terhadap risiko baru seperti gangguan sistem dan kebocoran data. Dari gangguan sistem dan kebocoran data yang dapat menghambat layanan nasabah dan menurunkan kepercayaan publik pada lembaga keuangan itu, hal ini dapat dimitigasi dengan hal-hal yang akan kami bahas di slide-slide selanjutnya. Lalu terkait dengan kebocoran data pribadi juga menjadi ancaman serius terhadap reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Terkait meningkatnya resiko operasional di era digital, yaitu seiring dengan adopsi teknologi digital, batas antara resiko teknologi dan risiko operasional menjadi semakin abu-abu. Dalam hal ini, gangguan teknologi tidak hanya berdampak pada sistem, tapi juga pada seluruh rantai proses bisnis yang ada. Beberapa risiko operasional yang meningkat eh, terkait dengan digitalisasi antara lain kegagalan sistem dan perangkat lunak seperti crash, bug, atau kesalahan pembaruan aplikasi yang menyebabkan gangguan layanan, lalu adanya kesalahan manusia atau human error seperti adanya salah input data, kelalaian keamanan, atau kesalahan dalam konfigurasi sistem. Selanjutnya, ada juga risiko terkait dengan kelemahan proses operasional termasuk SOP yang tidak adaptif terhadap transformasi digital dan kurangnya kontrol internal. Lalu adanya gangguan eksternal seperti serangan ransomware, bencana alam, atau kegagalan infrastruktur jaringan nasional. Dampak dari risiko operasional yang tidak dikelola juga dapat berakibat pada kerugian finansial bagi perusahaan tersebut secara langsung. Lalu adanya kerusakan reputasi yang dapat menurunkan kepercayaan klien atau nasabah. Juga terdapatnya adanya sanksi regulasi dari misalkan dari OJK atau Bank Indonesia apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaan risiko teknologi dan keamanan data. Selanjutnya terkait dengan fokus pembahasan presentasi hubungan antara inovasi teknologi dan risiko operasional di sektor keuangan. Dalam hal ini di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kapasitas layanan, namun di sisi lain memperluas exposure terhadap risiko baru yang kompleks dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu mengembangkan kerangka manajemen risiko operasional atau teknologi risk management framework yang dalam hal ini mencangkup identifikasi, mitigasi, dan respon risiko digital. Nah, ke depan bagi lembaga keuangan perlu menempatkan inovasi dan keamanan sebagai pilar pilar utama dalam strategi transformasi digital. Inovasi tanpa manajemen risiko berpotensi menciptakan kerentanan yang baru, sementara manajemen risiko tanpa inovasi juga dapat menghambat daya saing industri. Selanjutnya di slide selanjutnya,
Inilah daftar isi yang nanti akan disampaikan oleh tiap masing-masing individu di kelompok ini. Yang pertama terkait dengan definisi risiko operasional dari berbagai pihak, lalu konteks regulasi dan pengawasan risiko operasional. Yang ketiga, analisis risiko operasional. Keempat, integrasi dengan enterprise risk management, lalu ada sumber risiko operasional dan inovasi teknologi, lalu ada strategi mitigasi, ada dampak dan mitigasi risiko operasional pada wholesale banking. Kedelapan, inovasi teknologi dan dampaknya pada risiko operasional. Lalu selanjutnya dampak teknologi terhadap pendapatan biaya, evolusi sistem pembayaran dan risiko transfer elektronik, isu operasional dan regulasi, risiko teknologi finansial. Lalu ada studi kasus di industri keuangan. Yang keempat, cross sector insight dan refleksi akhir. Lalu ada penutup dan kesimpulan serta daftar pustaka. Daftar pustaka. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas terkait dengan definisi risiko operasional dari berbagai pihak. Dalam hal ini ada yang kami cantumkan ada 4 definisi risiko. Yang pertama dari Basel Committee on Banking Supervision, di mana risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, kelalaian manusia, sistem yang tidak memadai, atau peristiwa eksternal. Definisi ini juga mencakup adanya risiko hukum atau legal risk, namun tidak termasuk risiko strategis dan reputasi. Fokus utama dari Basel adalah sumber risiko internal dan eksternal yang mencakup risiko hukum, di mana dalam implikasinya mendorong lembaga keuangan membangun kerangka kerja manajemen risiko operasional yang dapat terintegrasi sesuai dengan standar internasional yang ada. Selanjutnya dari definisi yang dipaparkan oleh OJK berdasarkan POJK 18 tahun 2016, lalu ada SE OJK 17 2023 dan POJK 42 tahun 2024. OJK mendefinisikan risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam hal ini bisa industri keuangan bank atau industri keuangan non-bank. Nah, fokus utama dari OJK adalah konsistensi penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja. Lalu dari implikasi manajerialnya yaitu penguatan budaya risiko, adanya self-assessment dan sistem pelaporan insiden operasional. Selanjutnya dari berbagai pakar seperti dari Anthony Saunders dan Marcia Cornet tahun 2008 dalam bukunya Financial Institution Management menyoroti aspek teknologi dan kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi proses penyampaian laporan keuangan. Dalam hal ini, fokus yang diambil oleh Anthony Saunders adalah fokus pada teknologi dan SDM dalam proses layanan finansial. Sehingga implikasi yang didapat dari pengertian tersebut adalah pentingnya pelatihan karyawan dalam hal ini dan pemeliharaan sistem IT untuk mengurangi potensi gangguan. Selanjutnya berdasarkan John Hull tahun 2018 dari bukunya Risk Management dan Financial Institution, yaitu risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan pengendalian internal, kesalahan manusia dan atau sistem, bukan karena pergerakan pasar. Sehingga fokus utama yang diambil adalah pemisahan risiko operasional dari risiko pasar atau keuangan. Dengan implikasi manajerial yaitu manajer risiko harus memiliki sistem audit dan kontrol internal yang kuat. Berdasarkan definisi tersebut, kesimpulan analisis yang dapat kita ambil yaitu risiko operasional berasal dari kegagalan manusia, proses sistem, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial. Non-finansial dalam hal ini seperti reputasi, hukum, dan kepatuhan. Namun terdapat perbedaan antar definisi. Misalkan dari definisi Basel dan OJK menekankan pada struktur risiko yang terukur dan terdokumentasi. Sedangkan definisi dari Saunders dan Hull menyoroti peran sistem SDM dan efektivitas manajerial.
Sedangkan ada beberapa juga definisi yang lain yaitu memperluas cakupan ke aspek teknologi dan efisiensi operasional. Dalam slide selanjutnya, dalam hal ini kami akan mengambil terkait dengan konteks regulasi risiko operasional, di mana risiko operasional dilakukan secara terintegrasi oleh OJK untuk memastikan seluruh lembaga keuangan menerapkan tata kelola dan pengendalian risiko yang memadai. Untuk penerapan tata kelola dan pengendalian risiko yang memadai, ada 4 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, dan pengelola. Dalam hal ini, bagaimana peran direksi bertanggung jawab langsung atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Di antaranya, peran direksi adalah menetapkan strategi manajemen risiko operasional yang harus selaras dengan visi, misi, dan rencana bisnis dari lembaga keuangan, lalu mengembangkan dan mengesahkan kebijakan, prosedur, serta limit risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam hal ini adanya risk appetite dan tolerance. Lalu implementasi dan pengawasan yang harus dilakukan direksi adalah melaksanakan kebijakan risiko itu dapat berjalan di seluruh unit kerja. Dan direksi melakukan review berkala terhadap profil risiko operasional termasuk kejadian kerugian, fraud, gangguan sistem, atau kelemahan kontrol internal. Selanjutnya untuk peran Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas adalah melakukan pengawasan aktif terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko operasional oleh direksi. Dewan Komisaris dalam hal ini menilai apakah kebijakan risiko operasional tersebut telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan dari seluruh lembaga keuangan. Lalu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan risiko operasional dan hasil pengawasan internal itu dapat digunakan untuk memastikan tindak lanjut atas temuan pengawasan internal, eksternal maupun regulator dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya untuk peran Dewan Pengawas Syariah dalam konteks hal ini lembaga keuangan syariah adalah mengawasi agar produk, transaksi, dan kebijakan operasional lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu juga menilai risiko operasional timbul akibat pelanggaran prinsip syariah, misalnya ketidaksesuaian akad atau praktek pembiayaan yang tidak sah menurut fatwa DSN MUI. Selanjutnya, peran pengelola dalam hal ini adalah manajemen dan unit kerja, masih slide sebelumnya. Dalam hal ini, manajemen dan unit kerja melaksanakan seluruh aktivitas sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, mengidentifikasi, menilai, memantau, dan melaporkan kejadian risiko operasional seperti adanya human error, system error, dan fraud. Selanjutnya terkait dengan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dalam hal ini ialah setiap lembaga keuangan harus mengenali, mengukur, dan memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi perusahaannya. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah risiko operasional. Jadi kebijakan-kebijakan ini harus menggambarkan arah strategis manajemen risiko yang ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Sehingga kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dapat menjamin bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan dilaksanakan dalam batas risiko yang dapat diterima. Dalam hal ini juga dapat menjaga stabilitas keuangan, likuiditas, dan reputasi dari suatu perusahaan. Untuk terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem manajemen risiko. Dalam hal ini untuk prinsip kecukupan adalah bagaimana lembaga keuangan atau perusahaan dapat mengidentifikasi sifatnya harus bersifat komprehensif yaitu mencakup seluruh unit kerja dan kegiatan. Dalam hal ini juga kebijakan-kebijakan yang ambil dilakukan berkelanjutan seiring perubahan aktivitas, teknologi, dan regulasi yang ada. Untuk identifikasinya, adanya self-assessment risiko operasional di tiap unit kerja yang menilai potensi risiko operasional dari setiap aktivitasnya. Lalu harus adanya proses dan risk mapping untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas risiko dan kontrol di perusahaan tersebut.
Lalu loss event analysis yaitu menganalisa data kejadian kerugian operasional yang pernah terjadi. Uh, Hal terakhir yang harus dilakukan adalah bagaimana sistem pengendalian internal secara menyeluruh dijalankan oleh suatu perusahaan, yaitu proses itu dijalankan oleh direksi, dewan komisaris, yang tadi dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah dan seluruh karyawan. Dalam hal ini untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan dan manajemen, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks risiko operasional, SPI merupakan mekanisme utama untuk mencegah dan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atau penyimpangan yang berasal dari proses, manusia, sistem, maupun kejadian eksternal. Dalam hal ini, tujuan utama SPI ialah menjamin kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi yang ada, menjaga keandalan data dan laporan, sehingga keputusan manajemen berbasis informasi yang akurat, melindungi aset lembaga dari kerugian akibat kesalahan, penipuan, atau penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan kesalahan manusia, dan terakhir, dapat memberikan peringatan dini atau early warning terhadap potensi risiko operasional yang meningkat. Slide selanjutnya. Oke. Dari analisis risiko operasional, ada beberapa identifikasi risiko yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan kesalahan sistem administrasi, penundaan kesalahan atau penyelesaian pembayaran, kesalahan perhitungan akuntansi, juga adanya kegagalan hubungan konsumen, fraud, rekayasa akuntansi, kelemahan sistem teknologi informasi, kesalahan klasifikasi pencatatan, dan kegagalan sistem. Dalam hal ini, selain identifikasi beberapa hal tersebut, perusahaan juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti harus adanya struktur organisasi, budaya risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi dan turnover pegawai, lalu karakteristik konsumen dan nasabah bagi lembaga serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan dan volume transaksi yang ada. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan, lalu juga lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar, termasuk juga kondisi sosial dan politik. Sehingga perusahaan dapat mengembangkan basis data untuk mendapatkan data terkait dengan kondisi seperti seperti frekuensi, dampak, jumlah pelanggaran, atau isu operasionalnya dapat dideteksi oleh perusahaan tersebut. Slide selanjutnya. Ini adalah berbagai analisis risiko operasional. Dalam hal ini kami mengambil beberapa industri, khususnya di industri lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan penunjang perasuransian. Kalau kita lihat risiko operasional dan pengukuran risiko operasional di industri lembaga keuangan non-bank itu dalam hal ini perusahaan asuransi paling banyak terkait dengan pengukurannya adanya karena karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha dari perusahaan asuransi itu sangat kompleks itu dibandingkan dengan industri keuangan non-bank lainnya. Lalu juga pengukuran risiko juga diambil dari bagaimana SDM menerapkan kebijakan terkait risiko yang ada, lalu infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Fraud ini harus ada istilah pendeteksian bagaimana fraud itu dapat mengganggu kelangsungan perusahaan, lalu juga dapat melihat kejadian eksternal dan lain-lain. Lalu bagi perusahaan yang belum mengembangkan metode khusus tersebut untuk melakukan pengukuran risiko operasional atau belum mengembangkan basis data terkait kondisi yang terkait menyebabkan risiko operasional, sumber informasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dapat digunakannya adalah temuan audit internal yang terkait dengan risiko operasional. Oleh karena itu, peran audit internal dalam hal ini harus benar-benar didukung oleh basis data yang sangat kuat dan memang bisa menerapkan kebijakan
yang tadi sebelumnya ditetapkan oleh direksi dan dewan komisaris. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mbak Indah. Dipersilakan. Terima kasih Mas Imam. Saya akan melanjutkan untuk kemudian mengenai analisis resiko operasional untuk pemantauan risiko. Jadi dalam konteks manajemen risiko operasional ini, pemantauan risiko atau risk monitoring uh, merupakan tahapan penting setelah proses identifikasi sebelumnya. Jadi setelah identifikasi, kemudian akan ada pengukuran, kemudian ada mitigasi. Jadi tujuan utamanya dari ini untuk memastikan bahwa seluruh potensi risiko dan kejadian kerugian itu telah diidentifikasi dan tetap terkendali secara efektif. Serta untuk mendeteksi kayak perubahan profil risiko sebelum menimbulkan dampak yang lebih signifikan lagi. Jadi untuk pemantauan risiko sendiri ini bisa kita lihat ada sebenarnya 3 komponen utama dalam pemantauan risiko. Yang pertama itu mengenai pengendalian internal atau internal control. Jadi sistem pengendalian internal ini sebenarnya adalah fondasi utama dari pemantauan risiko operasional. Jadi melalui sistem ini perusahaan memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan sesuai dengan risk appetite yang sudah ditetapkan. Jadi prinsip pengendalian yang dari pengendalian internal ini dilakukan oleh three line of defense. Jadi dari lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Jadi melalui di pengendalian ini diperkuatnya dengan kayak penetapan segregation of duty, terus kemudian ada mekanisme approval dan verifikasi secara otomatis, dan juga ada integrasi antara teknologi dan monitoringnya. Terus kemudian juga ada laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan. Jadi tahap berikutnya itu setelah kita tahu ada kejadian risiko operasional, baik yang aktual ataupun realized loss-nya maupun hampir terjadi, itu harus dicatat, dianalisis, dan dilaporkan secara berkala. Dan laporan ini berfungsi untuk nanti ke depan menilai tren dan frekuensi atas kejadian kerugian, kemudian mengukur efektivitas kontrol yang akan ditetapkan, sama bisa menjadi early warning terhadap area risiko yang menunjukkan peningkatan insiden. Gitu. Jadi laporan tersebut nanti akan dipresentasikan ke rapat manajemen komite jika perusahaan itu memiliki, dan disampaikan kepada direksi dan kemudian ke dewan komisaris. Bisa juga dieskalasikan lagi ke mungkin bisa dipantau dari komite pemantau risiko. Kemudian ada juga pemantauan risiko itu juga dipantau secara berkelanjutan melalui, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Imam, melalui audit internal. Bisa juga perusahaan memiliki dashboard KRI atau Key Risk Indicator. Jadi di mana dashboard itu perusahaan memantau kondisi risiko operasional secara real time. Jadi nanti akan ditampilkan indikator-indikator penting seperti kejadian fraud, downtime system, terus error rate-nya seperti apa, terus juga komplain pelanggan seperti apa, terus juga compliance breach-nya ada seberapa sering, frekuensinya. Kemudian juga bisa melihat itu sebagai alat early warning system atau EWS yang akan mendeteksi terhadap anomali-anomali atau kemungkinan potensi yang mungkin terjadi ke depannya. Terus kemudian ada juga integrasi SOP atau kontrol internal dan teknologi monitoring. Jadi pemantauan itu membutuhkan keselarasan, jadi adanya SOP dikontrol oleh secara manual dan kemudian ada otomatisasi dari sistem. Kemudian terakhir itu mengenai kaji ulang terhadap faktor penyebab dan dampak kerugian. Jadi pemantauan itu mencakup evaluasi berkelanjutan dari terhadap impact-nya dan juga dari efektivitas mitigasi risiko. Jadi kegiatan kaji ulang ini biasanya untuk menilai root cause analisisnya dari insiden yang sudah terjadi, sifat material seperti apa, terus kemudian adanya pembaruan risk register dan evaluasi untuk efektivitas kontrol. Pasti tentu risk register perlu diupdate setiap secara berkala ataupun ketika terjadi risiko yang muncul. Terus kemudian ada penyesuaian
KRI-nya atau Key Risk Indicator dan juga threshold-nya agar itu sesuai dengan kondisi perusahaan saat kita memantau resiko tersebut. Kemudian juga ada evaluasi sumber daya dan teknologi untuk memastikan kesiapan sistem dalam mengelola resiko. Kemudian berikutnya ini mengenai pengendalian. Jadi sebelumnya sempat saya singgung mengenai pengendalian. Jadi setelah resiko itu diidentifikasi, diukur, dan dipantau, di tahap berikutnya itu resiko mesti dikendalikan atau melakukan risk control. Jadi 4 poin itu adalah merupakan siklus dari manajemen risiko operasional. Di tahap ini perusahaan perlu menetapkan langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, atau mentransfer resiko supaya dampaknya terhadap perusahaan itu sesuai dengan toleransinya. Jadi dalam pengendalian risiko itu yang pertama perlu adanya konsistensi. Jadi setiap kontrol ditetapkan itu harus berkesinambungan dan sejalan dengan hasil identifikasi serta pengukurannya. Jadi kalau tidak konsisten itu justru menimbulkan risiko-risiko baru ke depannya. Jadi elemen kunci yang konsisten itu seperti risk appetite-nya itu sesuai atau tidak, terus kemudian penerapan SOP yang di seluruh unit itu harus seragam, terus kemudian adanya kolaborasi antara risk management, ada compliance, IT, dan departemen operasional untuk menghindari tumpang tindih atau adanya celah pengawasan dari risiko. Kemudian konsistensi ini itu pasti akan memperkuat budaya risiko atau risk awareness yang menjadi fondasi di perusahaan. Kemudian kedua adalah sistem pendukungnya. Sistem pendukung ini antara lain seperti early warning system. Jadi ini dilihat apakah proses bisnis itu berjalan secara efektif, akurat, tepat waktu, dan serta aman dilakukan prosesnya. Jadi yang seperti komponen utamanya seperti tadi saya sebut ada early warning system. Jadi memberikan peringatan dini atas penyimpangan atau kemungkinan lonjakan yang terjadi itu bisa dipantau secara kuartal atau secara berkala tergantung resiko yang mungkin saat itu masih menjadi high risk. Kemudian ada efisiensi dan akurasi dalam proses bisnis. Jadi validasi otomasi, integrasi antar unit, dan kontrol waktu antar transaksi itu disesuaikan supaya tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan. Terus adanya keamanan data dan sistem ini untuk menjaga confidentiality, integrity, dan availability data, untuk mekanisme enkripsi kontrol untuk keamanan informasi data. Kemudian adanya tentu audit dan monitoring tools. Kemudian bagian kaji ulang lagi. Tentunya kaji ulang itu kembali lagi kita melakukan evaluasi prosedur dan dokumentasinya. Jadi memastikan SOP dan kebijakan itu mengikuti ketentuan-ketentuan, mungkin ketentuan dari OJK yang baru berlaku, ketentuan dari BI, atau ketentuan dari pemerintahan lainnya. Terus kemudian juga untuk IT juga perlu dievaluasi, misalkan uji efektivitas sistemnya IT, apakah performa dan kapasitas sistem itu masih sesuai atau nantinya tidak terjadi bottleneck seperti itu. Kemudian adanya simulasi juga untuk contingency plan atau BCP, itu untuk memastikan agar kesiapan menghadapi gangguan, kayak misalkan ada bencana alam atau serangan cyber, itu perusahaan sudah siap untuk mitigasi risikonya. Terus tentunya adanya audit eksternal yang untuk memeriksa kepatuhan terhadap vendor, untuk SLA, keamanan data, itu lebih ke arah audit IT kurang lebih. Terus kemudian berikutnya untuk proses semuanya tadi, misalkan kita sudah mengidentifikasi, jadi setelah berhasil diidentifikasi, tentunya ada pengukuran. Nah ini kalau dilihat dari matriks di layar menggambarkan heat map-nya risiko. Jadi di mana risiko inherent itu kita lihat di warna merah,
itu ada risiko yang benar-benar melekat pada suatu proses yang belum ada pengendalian sama sekali. Jadi di mana risiko itu memang menjadi uh, risiko yang tinggi. Nah, itu perlu dimitigasi untuk atau dilakukan internal control supaya resiko itu menurun. Jadi dari area merah diharapkan itu turun ke area orange yang mungkin nanti perlu tambahan action plan, kemudian nanti uh, menjadi ke area yang hijau. Jadi dilihat dari pengukuran itu dilihat dari impact-nya, kemudian dari likelihood-nya. Jadi kalau misalkan resiko itu sudah berada di area hijau, itu berarti resiko itu sudah rendah dan cukup dikelola melalui kontrol yang rutin dan SOP operasionalnya itu dievaluasi. Tapi kalau masih di area kuning atau orange, itu resikonya masih resiko menengah, jadi memerlukan penanganan atau pemantauan aktif lagi dan juga perlu dilaporkan secara berkala ke manajemen. Sedangkan resiko yang masih dalam posisi merah, itu resikonya masih tinggi, jadi membutuhkan mitigasi secepat mungkin untuk lebih selesai penanganannya. Oke, nextnya ini mengenai three lines of defense. Jadi kurang lebih tadi sempat disinggung mengenai three lines of defense. Jadi three lines sendiri ini adalah kerangka tata kelola risiko untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan risiko dilakukan secara berlapis di perusahaan. Jadi di sini kita lihat di lini pertama ada management control, ada juga internal control di sini. Di lini pertama itu berada di proses unit operasional dan manajemen yang menjalankan kayak kegiatan operasional sehari-hari. Jadi mereka bertugas dan bertanggung jawab untuk mengendalikan risiko melalui penerapan manajemen atau internal control yang seperti ada SOP, terus kemudian verifikasi, dual control seperti itu. Kemudian ada second line defense. Ini mencakup fungsi pengawasan kayak risk management, ada compliance, ada security atau quality, terus kemudian ada financial control juga. Di sini biasanya memastikan kalau lini pertama itu melaksanakan kontrol secara aktif. Kemudian di lini ketiga itu ada internal audit, jadi sebagai pihak independen untuk menilai efektivitas sistem pengendalian atau memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, kedua line ini, line pertama dan kedua, ketiga itu pasti tentu report ke senior management, tapi untuk third line itu bisa langsung ke komite atau ke komisaris. Nah, di luar ini tentunya nanti ada lapisan keempat itu dari external audit dan kelima ada regulator. Mungkin untuk three lines of defense detailnya bisa saya jelaskan lebih lanjut. Ini tadi udah saya singgung sedikit. Jadi three lines of defense itu kan memang pilar utama dari sistem tata kelola manajemen risiko. Jadi model ini yang kayak membagi tanggung jawab manajemen risiko kebagi dalam 3 lini. Dan ini saling melengkapi untuk proses operasional. Jadi kayak manajemen risiko ini bukan hanya tanggung jawab dari risk management atau compliance, tapi tanggung jawab dari seluruh perusahaan. Jadi mereka akan 3 lini ini bekerja sama untuk memastikan risiko teridentifikasi sejak awal di first line. Jadi first line ini ibaratnya sebagai garda terdepan dalam pengelolaan risiko. Jadi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, mengkomunikasikan dan merespon risiko. Jadi seperti saya sebutkan itu melalui adanya SOP, adanya dual control authorization, kemudian ada validasi transaksi, ada mekanisme approval yang ketat, kemudian memastikan kesesuaian aktivitas sesuai kebijakan dan prosedur dan batasan agar tetap sesuai dengan batasan risk appetite dan toleransi. Jadi kalau dengan kata lain, lini pertama ini adalah pemilik dan pengelola langsung dari risiko. Jadi mereka yang mengendalikan risiko langsung dari sumber operasional.
Jadi di sini pentingnya membangun risk awareness atau budaya risiko di seluruh level operasional. Jadi seluruh karyawan pada lini itu harus memahami bahwa risiko itu memang melekat pada proses bisnis mereka. Kemudian untuk di second line, untuk ibaratnya pengawasan dan tata kelola risk ini itu sebagai penjaga untuk memastikan lini pertama tuh menjalankan proses sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan kebijakan internal, dan sesuai dengan ketentuan regulator tentunya. Dan fungsi ini atau di second line ini mencakup dari risk management, compliance, dan perannya ini membangun sistem tata kelola yang kokoh dan memperkuat lagi untuk pembentukan budaya risiko. Jadi tanggung jawab utama di lini kedua ini menetapkan standar matriks pedoman budaya risiko organisasi seperti apa, terus juga perlu menjaga konsistensi penerapan manajemen risiko di seluruh unit, terus kemudian mendorong organisasi yang aman untuk potensi risiko, kemudian melakukan risk assessment dan pelaporan profil risiko atau risk profile, itu secara berkala ke manajemen ataupun ke komisaris untuk menilai saat itu perusahaan berada dalam risiko seperti apa, terus kemudian mengintegrasikan GRC atau governance, risk dan compliance untuk memastikan adanya sinergi kepatuhan, tata kelola dan manajemen risiko. Jadi lini kedua ini memang tidak menjalankan operasional sehari-hari, tapi memastikan sistem pengawasan dan kebijakan yang dilakukan di first line itu sudah berjalan secara efektif dan sesuai regulasi. Jadi mereka ibaratnya kayak jadi penjembatan antara lini pertama sebagai pelaksana risiko dengan lini ketiga sebagai penilai independen. Sekarang untuk third line of defense atau audit internal, ini berfungsi independen dari kegiatan operasional dan pengawasan risiko. Jadi pihak internal audit itu memberikan jaminan objektif ke direksi dan komisaris serta ke komite bahwa seluruh sistem tata kelola dan manajemen risiko berfungsi secara efektif. Jadi perannya ini mengevaluasi efektivitas sistem pengendali internal, apakah juga budaya risikonya sudah berjalan dan tata kelola organisasi sudah baik, kemudian menilai kepatuhan terhadap kebijakan internal, kebijakan eksternal, seperti misalkan kayak POJK atau SEOJK, atau mungkin standar ISO yang diterapkan perusahaan, terus juga memberikan rekomendasi perbaikan strategis, misalkan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi pihak internal audit itu memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian melakukan audit tematik atau penilaian kematangan budaya risiko di perusahaan untuk memastikan perusahaan itu terus berkembang mengikuti best practice yang ada di industrinya. Terus jadi internal audit ini memberikan pandangan objektif kepada manajemen untuk area risiko yang terjadi. Jadi ketiga lini ini untuk first line, second line, dan third line tidak bekerja sendiri, jadi beroperasional secara sinergis dan terintegrasi, di mana lini pertama memastikan risiko dikelola di tingkat operasional, lini kedua memantau dan menjaga konsistensi pelaksanaan, sedangkan lini ketiga memberikan evaluasi independen untuk menjamin efektivitas. Kemudian nextnya, ini integrasi dengan enterprise risk management. Ini prinsip, jadi dalam kerangka IRM, manajemen enterprise risk management atau IRM ini, risiko operasional itu nggak lagi dipandang sebagai tanggung jawab dari divisi operasional, jadi melainkan dari seluruh strategis perusahaan. Jadi IRM ini menuntut setiap bentuk risiko itu baik strategis, keuangan, kepatuhan, ataupun operasional itu dikelola secara terintegrasi. Jadi menurut James Lam, ini salah satu tokoh dari pengembangan konsep IRM,
manajemen resiko ini dikelola itu bergantung pada proses penilaian resiko. Jadi sebenarnya prinsip IRM yang selama ini adanya integrasi resiko di mana melekat di semua proses bisnis, terus kemudian adanya governance atau adanya tata kelola, kemudian ada risk culture dan ada teknologi dan data. Jadi teknologi ini melihat kayak tren insiden fraud seperti apa, menggunakan KRI dan juga pelaporan risiko secara akurat. Nah, keterkaitan dengan pilar pengawasan risiko ini juga terkait dengan ketentuannya dari POJK, di mana juga ada pastinya government and risk culture, risk identification, risk control, dan insiden atau laporan insidental. Di sini kita lihat tadi prosesnya dari IRM itu tentunya ada identifikasi risiko, ada pemantauan, harus terintegrasi, adanya budaya dan komunikasi untuk setelah diidentifikasi harus dikomunikasikan ke pihak-pihak yang terkait dan untuk membangun budaya risiko, terus juga risiko itu kita perlakukan akan seperti apa, apakah kita hindari, kita kurangi, atau transfer. Terus kemudian penilaian risiko juga kita nilai kemungkinan impact dan likelihood-nya. Jadi integrasi manajemen risiko ini dengan ERM bukan kewajiban regulasi saja, tapi juga untuk kebutuhan strategis bisnis bagi keberlanjutan perusahaan. Jadi untuk integrasi ini perusahaan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan risiko yang lebih kuat lagi. Jadi keputusan ini juga risiko yang tentu diambil dari top down strategi dan itu juga melihat secara komprehensif mencakup seluruh jenis risiko dan sistematis. Kemudian nextnya ini mengenai 5 pilar pengawasan enterprise risk management juga masih menurut James Lam. Jadi yang pertama itu mengenai pengawasan aktif direksi komisaris. Ini menekankan pentingnya pimpinan dan budaya risiko. Jadi direksi komisaris itu tanggung jawab untuk menetapkan arah kebijakan, terus juga mengawasi risiko, mungkin lebih ke arah lagi mengawasi psikologi sadar risiko, terus juga keterlibatan dari pimpinan ini sejalan dengan pilar IRM, di mana tata kelola menjadi fondasi bagi efektivitas sistem pengendalian keseluruhan. Kemudian adanya kebijakan prosedur dan limit risiko, di mana berfokus pada identifikasi dan penilaian. Dan di sini setiap potensi ancaman terhadap sistem, terhadap data, serta layanan digital itu dikenali sejak tahap awal. Jadi baik berasal dari internal maupun eksternal, termasuk resiko dari pihak ketiga ini diidentifikasi dan ini nanti didukung kebijakan sama limit risiko yang jelas dari setiap proses bisnisnya. Kemudian adanya proses identifikasi. Di sini melihat adanya pentingnya proses kontrol dan pemantauan berkelanjutan. Jadi setelah tadi diidentifikasi, melihat kontrolnya seperti apa, ya, dipantau juga efektif atau tidaknya. Terus kita juga bisa menggunakan data-data real time dalam proses identifikasi dan pengukuran ini. Kemudian untuk sistem informasi manajemen risiko, di mana pilar keempat ini berkaitan sama manajemen insiden dan rencana pemulihan. Ini biasanya kalau terjadi gangguan teknologi, itu perusahaan harus bisa merespon dengan cepat dan memulihkan operasional melalui penerapan Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP. Jadi proses ini membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen risiko yang andal. Kemudian bagian terakhir itu mengenai sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Jadi selain 4 pilar sebelumnya, di sistem pengendalian internal ini menjadi ditetapkan
menyeluruh untuk menjamin efektivitas terhadap regulasi sekaligus mencegah potensi-potensi fraud yang terjadi. Jadi pilar ini menjadi guardrail yang memastikan seluruh kebijakan, prosedur, dan kontrol terhadap risiko teknologi ini berjalan efektif dan memadai. Jadi dengan penerapan pilar ini diharapkan perusahaan dapat memastikan bahwa risiko operasional dikelola secara komprehensif. Oke, mungkin berikutnya dilanjutkan oleh Mbak Kinia. Melanjutkan slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang, bisa next ininya, tentang sumber risiko operasional dan inovasi teknologi, di mana risiko operasional berasal dari 4 sumber utama. Yang pertama itu adalah manusia, 2 proses, 3 sistem, yang terakhir adalah peristiwa eksternal. Di mana perusahaan harus mengurangi risiko-risiko ini sebisa mungkin, mengingat beberapa risiko akan selalu ada. People risk, yaitu berkaitan dengan human error dan fraud, bisa terjadi karena kesalahan input maupun penyalahgunaan sistem. Risiko operasional ini berkaitan dengan manusia, bisa berasal dari kurangnya karyawan yang terampil, di mana sebuah perusahaan mungkin bisa saja kekurangan staf dengan pengetahuan yang tepat untuk masalah tertentu, atau kekurangan pekerja di masa-masa sibuk atau di saat loadnya sangat banyak. Perusahaan itu bisa melakukan rekrutmen atau untuk mengurangi resiko, namun dalam hal ini bisa membawa tantangan baru seperti menemukan kandidat yang tepat atau melatih mereka, juga mempertahankan mereka. Di mana karena masing-masing aspek ini itu membutuhkan sumber daya dan waktu, serta risiko operasional yang disebabkan oleh manusia sangat terkait dengan dampak finansial. Yang kedua itu adalah proses risk, di mana SOP tidak memadai, kontrol dan internalnya itu lemah. Biasanya perusahaan memiliki prosesnya sendiri dan sangat kompleks, seperti misalnya contohnya adalah perusahaan mobil berbeda dengan perusahaan jasa ya, dimanapun langkah-langkahnya itu nggak bisa diikuti secara berurutan. Masalah bisa aja terjadi dan semua perusahaan punya langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Baik jasa maupun manufaktur memiliki SOP yang berbeda-beda dan kelemahan yang berbeda-beda juga. Apabila SOP tidak dikontrol atau tidak diawasin, maka hasil itu bisa merugikan perusahaan itu sendiri karena terdapat proses yang beresiko karena masalah internal kontrol yang lemah atau quality control yang lemah, sehingga terdapat hal-hal yang terlewat ataupun kasus pada perusahaan yang mengalami pergantian karyawan dan tidak mendokumentasikan langkahnya ataupun tidak menyesuaikan dengan SOP yang ada. Selain itu, beberapa proses resiko itu juga bisa dimanfaatkan melalui kolusi ataupun menjadi kegagalan pengendalian internal yang dapat menempatkan perusahaan pada risiko kehilangan uang akibat tidak mengontrol kelemahan-kelemahan itu tadi. Yang ketiga itu adalah tentang sistem risk, di mana sistem risk ini berkaitan dengan sistem failure, bug, audit, atau serangan cyber yang biasanya berhubungan dengan masalah keamanan, di mana perusahaan ini sekarang sangat bergantung pada sistem perangkat lunak. Risiko operasional terkait sistem itu bisa saja menjadi usang, buruk, maupun sudah tidak bisa dikonfigurasikan dengan baik, atau mungkin sudah tidak relate dengan kondisi atau sistem saat ini, atau perlu update. Ada juga pertimbangan dari kinerja atau spesifikasi, karena risiko operasional sendiri itu terdiri dari kemungkinan-kemungkinan terkait sistem suatu perusahaan yang bisa saja cocok dan efisien, namun bisa juga tidak efisien. Jadi setiap sistem yang ada itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing, di mana antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu juga bersaing secara sistem, tidak mungkin memiliki sistem yang sama. Sistem yang sama pun
investasi dari biayanya pun juga berbeda. Ada juga risiko operasional berkaitan dengan teknis sistem, di mana sistem itu bisa saja ada bug atau kekurangan teknis yang bisa menyebabkan terjadi paparan terhadap kejahatan cyber. Dan sistem itu memiliki kapasitas tersendiri dan kendalanya sendiri, di mana perusahaan harus meningkatkan risikonya dengan memberikan pengawasan atau beban ekspektasi yang tidak terlalu berat pada sistem agar tidak terjadi bug ataupun serangan cyber lainnya. Yang keempat itu adalah tentang external events, di mana lebih tepatnya bisa saja force major yang di luar kendali perusahaan, seperti bisa saja bencana, pandemi, maupun gangguan listrik. Biasanya seringkali risiko operasional bisa dari luar, contohnya bencana alam itu bisa saja mempengaruhi pengiriman atau perubahan secara operasional, misalkan dalam perusahaan logistik ataupun distributor yang menggunakan sarana gudang seperti itu. Beberapa jenis risiko ini bisa diklasifikasi sendiri seperti risiko geopolitik juga. Beberapa lainnya itu adalah hanya sifat bisnis seperti pihak ketiga yang gagal memenuhi perjanjian kontrak. Yang kelima itu adalah tentang regulatory change, yaitu kepatuhan baru kepada regulasi teknologi informatika. Tata kelola IT itu merupakan suatu rangkaian kebijakan maupun prosedur serta praktek yang membantu organisasi untuk mengelola teknologi informasi dengan baik. Hal ini meliputi pengembangan strategi IT, manajemen risiko, manajemen proyek, pengolahan data, manajemen keamanan, dan manajemen layanan IT itu sendiri. Setiap organisasi itu perlu memahami dan menerapkan tata kelola IT yang tepat agar teknologi informasi itu sendiri dapat digunakan secara efektif dan mampu membantu mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, kepatuhan IT itu merujuk pada kesesuaian organisasi dengan peraturan yang standar, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan teknologi informasi. Standar ini termasuk aturan privasi data, keamanan informasi, peraturan audit, dan hukum terkait teknologi informasi. Kepatuhan IT juga termasuk kepatuhan pada kebijakan dan prosedur internal organisasi. Next. Selanjutnya adalah tentang strategi mitigasi, yaitu tentang preventif, detektif, korektif, dan recovery plan. Di mana 4 lapisan pertahanan dalam manajemen risiko ini sangat penting. Yang pertama itu adalah tentang preventif, di mana sebagai first line of defense tujuannya itu adalah mencegah insiden sebelum itu terjadi, dan fokusnya itu adalah membangun lingkungan yang sadar akan risiko. Ini merupakan garis pertahanan pertama yang tujuannya itu untuk mencegah terjadinya insiden sejak awal. 3 pilar utamanya itu, yang pertama itu disadari pelatihan SDM untuk menanamkan kesadaran risiko, meningkatkan keahlian teknis, dan membangun budaya kerja yang proaktif. Yang kedua itu tentang kontrol akses data, di mana sebagai preventif itu memastikan hanya orang yang berwenang saja yang dapat mengakses data-data penting melalui sistem multifaktor authentication dan secara rutin. Strategi preventif selanjutnya adalah dapat dilakukan melalui SOP berlapis, yaitu penerapan prosedur baku dan berjenjang yang menjadi dasar bagi audit dan kepatuhan. Apabila ketiga hal tadi itu dikerjakan secara konsisten, maka strategi preventif ini mampu mengurangi biaya penanganan insiden di masa depan secara signifikan. Selanjutnya adalah tentang detektif ataupun yaitu second line of defense, dengan tujuan mengidentifikasi dan memberi peringatan, di mana fokusnya itu adalah mendeteksi secara cepat untuk menahan dampak. Itu terdapat dalam sistem monitoring, biasanya di bagian audit log maupun terkait dengan fraud alert system. Terkait hal ini itu berfungsi untuk mendeteksi dan memberi peringatan dini terhadap insiden. Caranya itu bisa dari monitoring tadi,
monitoring secara real time, audit log yaitu mencatat setiap aktivitas pengguna sebagai jejak digital. Jadi biar bisa ke tracking. Dan yang ketiga itu adalah tentang fraud alert system yang berbasis AI untuk memantau pola transaksi yang tidak normal. Dan dengan ketiga hal itu dijalankan bersamaan, dapat menjadi sistem deteksi dini. Jadi organisasi bisa bereaksi cepat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Terkait dengan korektif atau third line of defense itu tujuannya adalah mengatasi akar penyebab insiden, di mana fokusnya itu adalah terkait dengan kelangkaan sistem agar tidak terulang. Strategi korektif ini itu berfokus pada perbaikan setelah insiden terjadi. Contohnya bisa melalui business continuity plan ataupun disaster recovery plan. Langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan yang pertama itu root cause analysis, di mana untuk menemukan penyebab mendasar insiden tersebut. Yang kedua itu adalah sistem patching atau upgrade untuk menutup celah-celah keamanannya. Yang ketiga itu adalah dapat dilakukan dengan perbaikan proses agar hal yang serupa itu tidak terjadi kembali. Tujuannya itu adalah tidak hanya memulihkan sistem, tapi juga belajar dari kesalahan untuk memperkuat pertahanan di masa yang akan datang. Terkait recovery plan, yang keempat adalah recovery plan ini, kayaknya tipe deh. Recovery plan ini adalah lapisan terakhir yang dilakukan untuk rencana pemulihan ketika insiden besar sudah mengganggu operasi bisnis. Terdiri dua bagian, yaitu BCP plan yang menjamin proses bisnis kritis tetap berjalan meski terjadi gangguan. Dan yang kedua itu adalah disaster recovery plan atau DRP yang berfokus pada pemulihan infrastruktur TI seperti server, data, dan jaringan. Dan hal tersebut itu memastikan kualitas beroperasi dan menjaga kepercayaan nasabah saat terjadi krisis. Next. Dampak dan mitigasi risiko operasional pada wholesale banking. Dampak risiko operasionalnya bisa terjadi pada FX trading, yaitu terdapat kesalahan input kurs atau nominal dapat menyebabkan kerugian jutaan dolar dalam hitungan detik. Sedangkan dalam treasury itu terdapat model valuasi yang bisa saja salah apabila menyesatkan laporan keuangan dan bahkan bisa mampu memicu unauthorized trading seperti kasus Nick Leeson yang pernah mengguncang dunia perbankan. Jadi di sisi lain itu juga ada masalah terkait interbank transfer, di mana sangat bergantung pada sistem seperti RTGS ataupun SWIFT. Gangguan atau serangan cyber di sistem ini dapat menimbulkan efek domino pada likuiditas antar bank apabila terjadi dan menimbulkan sanksi dari regulator. Jadi apabila skala transaksinya besar, risiko sistemiknya itu pasti tinggi dan kontrol operasi itu wajib dilakukan secara ketat. Dampak positif sendiri dari teknologi dan mitigasinya adalah otomatisasi rekonsiliasi, yaitu memecahkan transaksi antar sistem dengan secara real time. Yang kedua adalah teknologi real time dan AI, di mana otomatisasi trading dan integrasi dapat mengurangi resiko operasional pada wholesale banking. Yang ketiga ini adalah business continuity plan, di mana prosedur keamanan itu dapat dilakukan secara bersamaan dengan backup cloud dan sistem, sehingga dapat mengurangi dampak dari risiko operasional pada wholesale banking tersebut. Yang terakhir itu adalah terkait anti-fraud dan monitoring sistem, di mana AML itu dapat mengawasi instruksi SWIFT dan
dan dapat menerima informasi adanya masalah-masalah yang terkait dengan transaksi internasional. Contohnya tidak hanya FX trading maupun treasury jadi contoh lainnya itu adalah pada trade finance ataupun ekspor impor. Jadi teknologi real time sendiri ini memiliki resiko cyber yang naik, tapi resiko operasional klasik itu dapat diturunkan secara drastis. Next, inovasi teknologi dan dampaknya pada resiko operasional. Manfaat inovasi teknologi ini adalah sebagai pendorong efisiensi dan kecepatan layanan dalam bisnis digital. Terdapat penurunan biaya operasional seperti RPA Cloud, efisiensi, dan berhubungan dengan human error. Yang kedua itu adalah peningkatan kecepatan layanan, di mana instant payment dan mobile banking sistem cash management. Dengan teknologi itu dapat dilakukan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat. Teknologi sendiri mempercepat bisnis, tetapi hanya efektif bila aman, terintegrasi, dan patuh pada regulasi. Sedangkan integrasi dalam arsitektur sistem teknologi ini itu bermanfaat untuk membangun sistem yang aman, redundan, dan terpercaya, di mana integrasi datanya itu melalui API, blockchain, serta integrasi data yang akurat, serta sistem yang tahan dengan gangguan. Arsitektur aman dan redundan itu dapat dilakukan dengan multi cloud serta dapat menyesuaikan dengan kondisi ataupun sistem teknologi yang dimanfaatkan saat ini. Sedangkan resiko investasi teknologi dapat memunculkan masalah biaya, yaitu investasi pada teknologinya sendiri juga cukup besar dan dapat menimbulkan resiko baru di mana ada banyak update terkait dengan teknologi yang terbaru. Contohnya sendiri itu adalah pada AI sendiri, di mana tidak hanya ChatGPT saja, namun juga ada Gemini serta hal-hal lainnya yang juga ikut terintegrasi secara update sehingga dapat mempengaruhi resiko investasi dalam teknologi. Terkait dengan kepatuhan dan standar regulator, kerangkanya sendiri terdapat pada PUJK manajemen risiko TI yang terdapat pada ISO 27001 di mana tentang standar atau regulasi berkaitan dengan inovasi, tangga kepatuhan, serta resiko reputasi dan sanksi pada teknologi dan inovasi itu sendiri. Next. Dampak teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Dampak teknologi terhadap pendapatan dan biaya yang pertama itu apabila produk digital baru, maka ekspansi pasar melalui digital itu dapat dilakukan secara onboarding. Yang kedua itu monetisasi data dapat dilakukan melalui AI dan big data, di mana big data itu sendiri menyimpan banyak informasi serta cara bagaimana monetisasi secara digital yang berkaitan dengan industri saat ini. Yang kedua itu dapat menambah fee-based income, di mana biaya transaksi digital dapat dilakukan secara real time. Selanjutnya itu adalah dapat menambah pendapatan layanan cash management korporasi, sehingga hasilnya dapat diversifikasi dan dapat menjadikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
dalam segi biaya sendiri, terdapat investasi awal yaitu CAPEX, yang pertama pada core banking, migrasi data maupun infrastruktur yang redundan berkaitan dengan cloud-nya. Yang kedua itu mengenai dengan maintenance ataupun OPEX, di mana lisensi software keamanan cyber 24/7, legasi sistem, serta SDM spesialis. Dan tantangannya itu adalah cost-nya bisa menurun dan dapat menambah hutang secara teknis. Kuncinya itu dapat mencapai titik impas dan lebih cepat melalui otomatisasi dan manajemen proyek yang efektif. Yang ketiga itu adalah terkait evaluasi berkelanjutan, di mana fokus evaluasinya itu adalah cost to serve per transaksi, di mana biaya maintenance-nya itu ditetapkan per transaksi, dan itu sudah termasuk biaya maintenance serta sehingga dapat menurunkan operasional loss-nya. Pendapatan sendiri dapat menumbuhkan eh, income atau melalui adopsi produk digital serta menjadi referensi pelanggan. Yang ketiga itu terkait dengan validasi, di mana dapat meningkatkan ROI secara positif secara 3 sampai 5 tahun apabila dilakukan secara berturut-turut, serta dapat menjustifikasi maintenance-nya dan data untuk keputusan investasi selanjutnya yang akan di akan diimplementasikan. Next. Terkait evaluasi sistem pembayaran dan risiko transfer elektronik. Evaluasi sistem pembayaran sendiri itu yang awalnya itu adalah dapat dilakukan melalui ATM, di mana ATM itu awalnya itu adalah menggunakan kartu, namun terdapat risiko seperti skimming atau pencurian data kartu maupun PIN. Dan selanjutnya itu bisa saja terdapat downtime mesin maupun gangguan jaringan, serta di ATM sendiri itu juga terdapat risiko operasional seperti terlambatnya pengisian uang pada mesin ATM itu sendiri apabila penarikan pada saat itu lotnya sangat banyak. Yang kedua itu ATM berevolusi menjadi ke internet banking, di mana aksesnya dapat dilakukan jarak jauh, dapat melalui laptop maupun HP, namun resiko tersebut bisa saja terjadi seperti phishing maupun malware, di mana pencurian secara kredensial ini dapat membahayakan nasabahnya, dan apabila kita tidak hati-hati dan ceroboh, dapat menimbulkan kerugian secara finansial. Yang kedua itu biasanya terjadi manipulasi transaksi, di mana contohnya itu adalah manipulasi transaksi biasanya berlaku pada analisa kredit maupun rekening giro. Jadi apabila tidak berhati-hati dalam bertransaksi, namun lewat transaksi itu dapat terbaca dan dapat terjadi manipulasi yang menyebabkan internet banking itu sendiri tidak dapat membaca secara baik, sehingga analisa menjadi tidak sesuai hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu autentikasinya menjadi lemah karena password maupun token hilang. Namun yang lebih parah lagi itu apabila terjadi kehilangan dan orang yang menemukan tersebut mengetahui sandi maupun PIN yang bisa dimanfaatkan menjadi kelemahan yang merugikan kita sendiri dalam hal finansial. Yang selanjutnya itu evolusi sistem pembayaran sendiri dapat berevolusi. Yang terbaru adalah KRIS, yaitu pembayaran real time tanpa perangkat apapun, dilakukan melalui scan barcode yang saat ini selalu kita lakukan, di mana QR code sendiri itu dapat dimanipulasi, dimodifikasi. Apabila kita tidak teliti, maka dapat terjadi kesalahan transfer atau kesalahan pembayaran. Barcode-nya apa, nomor rekeningnya munculnya ke yang mana.
bisa terjadi kerentanan pada aplikasi dompet digital akibat manipulasi scan barcode itu sendiri. Yang ketiga itu adalah terdapat downtime jaringan yang real time. Jadi QR code ini masih bergantung pada sinyal maupun mungkin seperti internet gitu kan, karena kadang mesin edisi sendiri tidak secara real time itu mampu menampilkan barcode secara cepat. Jadi apabila kita sinyalnya buruk itu bisa terjadi double scan ataupun double debit gitu, walaupun sudah dilakukan pembayaran 1 kali maupun 2 kali. Jadi karena error tersebut, jadi dana tetap ke debit 2 kali, namun tidak masuk ke rekening yang di scan itu tadi. Kait Open Banking API merupakan integrasi data dan layanan antar lembaga di mana Innofintech dapat mengakses data dan melakukan pembayaran atas izin nasabah. Contohnya itu adalah misal menggunakan pay later maupun fintech lainnya yang sekarang itu sudah sangat banyak. Namun dari pay later itu sendiri dapat terjadi risiko juga seperti kebocoran data, bisa saja otorisasi lemah dan kesalahan integrasi API. Namun mitigasi utamanya dapat dilakukan dengan multi-factor authentication untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua itu adalah dapat dilakukan dengan enkripsi data, di mana dapat melindungi data saat dana itu transit maupun disimpan. Jadi kontrolnya itu adalah merupakan otorisasi berbasis izin. Next. Isu operasional dan regulasi dalam risiko teknologi finansial. Yang pertama itu risiko operasional, di mana vendor risk itu sendiri ketergantungan pada cloud provider atau fintech yang menciptakan third party risk dapat dilakukan dengan solusi due diligence, perjanjian SLA ketat, dan hak audit vendor. Regulator sendiri itu menegaskan tanggung jawab akhir terhadap sistem di tangan bank. Jadi vendor risk pihak ketiga ini haruslah sangat ketat karena dia adalah vendor, jadi tetap pertanggungjawabannya itu tergantung bank itu sendiri. Yang kedua itu adalah terkait audit teknologi informasi maupun dan juga pelaporan insiden. Audit TI itu wajib dilakukan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001 dan efektivitas BCP maupun DRB, di mana insiden cyber besar harus dilaporkan ke regulator dalam waktu cepat untuk mencegah dampak sistemiknya. Dengan kepatuhan terhadap regulasi, POJK itu mengatur tentang kerangka utama manajemen risiko teknologi informasi dan pelindungan konsumen, sedangkan ISO 27001 terkait dengan standar internasional keamanan informasi. Yang ketiga itu adalah tentang AML maupun pencucian uang, anti money laundering, yaitu memastikan sistem digital tidak disalahgunakan untuk pencucian uang. Jadi kesimpulannya itu adalah pada evaluasi sistem pembayaran itu meningkatkan efisiensi kenyamanan, tapi juga memperbesar kompleksitas dan risiko cyber. Jadi untuk keberhasilan transformasi digital bank itu sendiri tidak hanya bergantung pada teknologi, namun governance juga harus kuat dan dapat menumbuhkan budaya sadar risiko. Jadi kuncinya sendiri itu teknologi itu sebagai alat peningkat efisiensi, governance sendiri itu sebagai pengendali arah, sedangkan SDM yang sadar risiko itu
sebagai garis pertahanan akhir. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Pak Suryanto. Silahkan. Wah sih, boleh. Next, jadi kita tadi membahas terkait teori-teorinya, dan sekarang itu kita membahas ke case study yang perusahaan yang ke satu, yang yaitu di BSI. Pada Mei 2023, BSI itu diserang oleh kelompok ransomware Lockbit 3.0 yang mengklaim berhasil mencuri 1,5 terabyte data dan nasabah karyawan. Kelompok tersebut meminta tebusan dan mengancam akan merusak reputasi bank jika tuntutan tidak dipenuhi. Nah, mengapa kasus ini penting? Ada 4 hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah untuk industri keuangan. Bank adalah target utama ransomware karena data bernilai dan layanan bersifat kritikal. BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memunculkan alarm penting bagi sektor ini. Yang kedua, untuk nasabah, 15 jutaan nasabah dan karyawan disebut dalam klaim berpotensi berdampak luas apabila data benar dan data bocor. Nah, kemudian untuk audit dan pengendalian internal, kita harus bertanya-tanya bagaimana kontrol IT, penilaian resiko, DRP, BCP, segmentasi jaringan, backup, pemantauan anomali sudah diterapkan atau belum. Terus yang terakhir adalah regulasi dan kepercayaan publik. Itu kan ketika BSI diserang kan kepercayaan publik kan terganggu dan terdapat klaim besar nantinya kan apa itu bisa jadi kerugian finansial dan bisa menjadi kerugian reputasi bank. Next. Nah, yang kedua adalah terkait Trimegah Sekuritas ini cukup besar ya, angkanya 200 miliar. Pada Mei 2025, Trimegah Sekuritas menjadi salah satu dari perusahaan efek yang mengalami serangan cyber. Eh, Dana yang di tengah ditengarai rugi adalah 200 miliar. Modusnya adalah pelaku diduga ya, menggunakan API atau Application Programming Interface mengirim instruksi transfer palsu seolah dari nasabah atau dari ADN atau rekening dana nasabah ke rekening pihak ketiga. Karena instruksi tersebut terlihat benar, sistem verifikasi internal atau tradisional itu tampaknya gagal untuk mendeteksi kecurangan ini. Waktu yang diserang itu tanggal 29 sampai 31 Mei. Setelah insiden dikabarkan, pemilik Trimegah itu menyuntik dana untuk menutupi kekurangan. OJK selaku otoritas dan asosiasi sekuritas turun tangan memperketat aturan RDN, mempertegas larangan ke rekening pihak ketiga dan memperketat pengamanan internal bagi perusahaan sekuritas. Kita sendiri ini kan kita lihat kan OJK dan perusahaan asosiasi itu segera turun tangan untuk tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Next, Mbak. Nah, isu kelemahan yang kita dapat pelajari adalah yang pertama adalah keamanan API dan sistem backend, yaitu adanya celah di antara API yang digunakan untuk pintu masuk utama di pembobolan ini. Prosedur verifikasi atau kontrol internal yang belum cukup kuat untuk membedakan transfer yang legit atau palsu. Respon dan mitigasi waktu serangan yang tepat membuat respon menjadi lambat sehingga kerusakan menjadi meluas.
Kemudian, reputasi dan kepercayaan pasar, insiden seperti ini mengguncang kepercayaan investor terhadap sistem sekuritas secara umum. Jadi, satu yang kena semuanya bisa mengganggu, bukan hanya Trimegah. Ya, yang terakhir adalah aspek regulasi atau pengawasan. Regulator harus memperketat standar standar keamanan TI, audit keamanan berkala, standar minimal bagi semua perusahaan efek. Next, Mbak. Strategi mitigasi yaitu Pak, yang pertama penguatan teknologi, yaitu menerapkan multi-factor authentication, bangun security operation center, dan gunakan AI based anomaly detection. Yang kedua, anomali dan tata kelola, lakukan cyber security internal audit, kemudian menerapkan resiko IT berbasis 2007 dan CIS Control Framework, dan melakukan penetration testing eksternal oleh pihak independen. Kemudian pemulihan kepercayaan, komunikasi publik. Yang kedua, transparan atas langkah mitigasi dan kompensasi. Yang terakhir adalah edukasi nasabah tentang keamanan digital pribadi, password, OTP, social engineering. Terus yang terakhir adalah kolaborasi koregulator, membangun protokol darurat bersama OJK, BI, KSI untuk insiden respon, dan mengajukan pilot project secure fintech ecosystem dengan sandbox regulasi. Next. Yang ketiga adalah terkait pinjam yuk, yaitu gangguan jaringan dari vendor internet yang menyebabkan sistem chat tidak dapat diakses secara penuh oleh pengguna layanan aplikasi pinjam yuk selama 2 hari. Dampaknya adalah layanan pelanggan hanya berfungsi via telepon dan email, itu sangat mengganggu penurunan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, ke reputasi negatif di media sosial, dan operasional tim customer service terganggu. Tindakan mitigasi, Eh, kita lihat ya, terkait dengan area teknologi kita menggunakan dua dua ISP yang berbeda atau multi homing system file over otomatis, yaitu kita harus pastikan SLA-nya itu terpenuhi semua. Yang kedua, terkait area operasional, kita siapkan business continuity plan untuk kanal komunikasi. Eh, tapi kita harus mengumumkan ke seluruh pengguna. Terus area komunikasi publik harus transparan di media sosial dan aplikasi. Kita harus menggunakan nada empatik, bukan nada defensif. Ya, yang terakhir adalah evaluasi vendor, yaitu kita harus mengaudit SLA kita untuk merespon vendor internet. Oke. Nah, pembelajarannya adalah risiko operasional dapat timbul dari pihak ketiga, bukan dari pihak kita juga. Jadi, eh, ketika ada risiko operasional, dampaknya itu, eh, sorry, penyebabnya bukan pihak internal saja, tapi pihak eksternal juga. Terus diperlukan redundansi sistem SLA yang ketat dan business continuity plan untuk fungsi layanan pelanggan. Next. Ini cross sector asset. Seluruh industri menghadapi resiko serupa dengan kompleksitas yang berbeda. Maksudnya ini, bank kecil dengan bank besar, meskipun resikonya sama, itu kompleksitasnya berbeda juga.
ketika kita melihat BPR dan bank itu bahkan resikonya juga beda-beda. Kalau BPR itu mostly resikonya resiko kredit, kalau bank-bank besar seperti Mandiri, BCA itu resikonya operasional. Pentingnya integrated risk supervision antar sektor keuangan. Jadi kita harus mengintegrasikan risk supervision baik itu perbankan, non-bank atau pasar modal. Kan ada tuh satu bank itu punya kayak Sinarmas itu punya bank, punya apa itu finance, punya sekuritas juga. Jadi itu kita bisa istilahnya konglomerasi. Terus Enterprise Risk Management atau ERM yaitu menyatukan seluruh sumber risiko dalam satu kerangka. Selanjutnya kolaborasi regulator atau industri menjadi kunci untuk stabilitas keuangan nasional. Next. Kita bungkus sebagai summary. 3 poin kunci yang kita bicarakan tadi adalah risiko operasional bersumber dari manusia, proses, sistem, dan lingkungan. Dampaknya itu bisa fatal bagi keberlanjutan lembaga keuangan. Yang terakhir adalah penguatan manajemen risiko berbasis ERM dan budaya risiko adalah solusi utama. Baik, next. Next, Pak. Kita ada 9 daftar pustaka yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah yang di 2023 itu terkait dengan CRMS. Next. Terima kasih Pak Sparta. Demikian kita sampaikan dari kelompok 4 dari teman-teman terkait dengan resiko teknologi dan operasional Pak. Terima kasih. Selamat sore.